Salam matematika hebat. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah pecahan 7/3, kita akan ubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya, yaitu 7/3. Nah, kita akan mengalihkan 3 ini dengan bilangan yang hasilnya mendekati 7. Nah, bilangan tersebut adalah 2. Karena 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6, mendekati 7. Kita tulis hasilnya 6, kemudian 7 dikurang 6, hasilnya adalah 1. 1 ini tidak bisa kita bagi 3, maka 1 ini adalah kita sebut sisanya, bilangan sisa. Nah, karena pecahan campuran pada dasarnya adalah pembagian bersisa. Nah, dengan demikian kita sudah dapat menuliskan pecahan campurannya, yaitu yang terdiri dari bilangan bulat, yaitu ini hasilnya 2, kemudian sisanya 1/3 atau 1/3. Jadi, pecahan biasa 7/3 kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 2 1/3. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa atau kebalikan dari yang tadi. Kita akan mengubah pecahan yang tadi 2 1/3, kita akan jadikan pecahan biasa. Nah, dengan cara 2 kita kalikan dengan 3, bilangan bulat ini kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian ditambah pembilangnya, ditambah 1 per 3, tetap penyebutnya adalah 3. Nah, maka 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Per penyebutnya adalah 3. Jadi 2 1/3 jika diubah ke pecahan biasa menjadi 7/3. Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Kita ketahui pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Apabila satu angka di belakang koma, itu artinya pecahan biasanya per 10. Kemudian 2 angka di belakang koma artinya per 100. Dan 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Demikian selanjutnya. Nah, contoh yang akan kita ubah adalah pecahan 1/2. Ini pecahan biasa, kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Nah, kita perhatikan dulu penyebutnya, karena penyebutnya kita akan jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Yang mana memungkinkan, maka kita akan jadikan penyebutnya menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kita lihat penyebutnya, ini 2. Jika memungkinkan dijadikan 10 per 10, maka 2 ini kita akan jadikan per 10. Nah, 2 ini kita akan kalikan 5 agar menjadi 10 per 10. Nah, 2 dikali 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Kemudian kita tulis hasilnya, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 tentu hasilnya adalah 10, karena kita memang akan menjadikannya per 10. Nah, karena ini sudah per 10, maka kita dapat menuliskan pecahan desimalnya. Yaitu kalau per 10 ada satu angka di belakang koma. Karena ini hanya ada angka 5, maka kita tulis di belakang koma itu adalah angka 5. Karena tidak ada bilangan lain, maka kita tuliskan dengan 0. Jadi 5 per 10 ini kita tuliskan dalam bentuk desimal 0,5. Harus satu angka di belakang koma karena per 10. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,5. Ini adalah pecahan desimalnya. Contoh berikutnya adalah 1/4. Kita perhatikan penyebutnya, apakah mungkin dijadikan 10? 4 kali berapa menjadi 10? Tentu tidak bisa. Nah, maka kita coba kali menjadikan 100.
yaitu 4 dikalikan 25. Nah, itu akan menjadi 100. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25. Maka hasilnya adalah 1 kali 25, hasilnya 25, per 4 kali 25, hasilnya adalah 100. Jadi 25 per 100. Karena ini 100 per 100, maka ada dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma kita tuliskan 2 dan 5. Ini dua angka di belakang koma. Karena tidak ada bilangan selain 2 dan 5, maka kita tuliskan 0. Ya, jadinya adalah 0,25. Nah, ini dua angka di belakang koma karena per 100. Jadi 1 per 4 sama dengan 0,25. Kemudian contoh selanjutnya adalah 1 per 8. Nah, 1 per 8 ini tidak bisa dijadikan per 10, tidak bisa juga dijadikan per 100. Maka kita coba jadikan per 1000. Kita kalikan dengan 125. Nah, kemudian karena penyebutnya dikalikan 125, pembilangnya juga kita perlakukan dengan hal yang sama, yaitu kalikan 125. 1 kali 125 hasilnya 125. Kemudian 8 kali 125 hasilnya 1000. Ini per 1000 artinya pecahan desimalnya ada 3 angka di belakang koma, yaitu 125. Ini 3 angka di belakang koma, karena tidak ada bilangan lain, maka kita tuliskan dengan 0. Jadi 1 per 8 itu pecahan desimalnya adalah 0,125. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contohnya adalah 0,5. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 0,5 kita perhatikan ini ada satu angka di belakang koma. Maka pecahan biasanya pasti per 10. Ya, per 10 karena ini ada satu angka di belakang koma. Nah, karena angkanya ini adalah angka 5, maka 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa. Namun, kita lihat pembilang dan penyebutnya masih bisa kita sederhanakan, masih bisa kita bagi dengan cara membagi dengan faktor dari kedua bilangan ini. Faktor terbesarnya yaitu kita lihat 5 kita bisa bagi dengan 5, kemudian 10 juga kita bagi dengan 5. Maka hasilnya 5 bagi 5 adalah 1, per 10 bagi 5 adalah 2. Nah, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Jadi, 0,5 ini sama dengan 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Contoh lainnya adalah 0,25. Nah, karena ini dua angka di belakang koma, maka tentu pecahan biasanya adalah per 100. Karena dua angka di belakang koma. Nah, ini karena ada angka 2 dan 5, maka kita tuliskan 25. 25 per 100. Ini sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa, namun dapat kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan faktor terbesar kedua bilangan, yaitu 25. 25 bagi 25, maka pembilangnya ada 100 ini juga bagi 25. 25 dibagi 25, hasilnya adalah 1. Kemudian 100 dibagi 25, hasilnya adalah 4. Jadi 0,25 ini sama dengan 25 per 100, sama dengan 1 per 4. Nah, demikian cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, kita selanjutnya akan mengubah pecahan biasa ke persen. Persen itu artinya per 100. Nah, jadi kita akan jadikan semuanya per 100. Contohnya 1 per 2. Nah, 2 ini kita akan jadikan 100 dengan cara mengalihkan dengan bilangan 50.
2 dikali 50, maka pembilangnya ini juga harus dikalikan 50. Nah, 1 kali 50 hasilnya adalah 50, 2 kali 50 hasilnya adalah 100. Nah, karena ini sudah per 100, ini sudah bisa kita langsung ubah ke bentuk persen. 5 per 100 ini sama artinya dengan 50%. Jadi 1 per 2 jika diubah ke bentuk persen hasilnya adalah 50%. Nah, contoh lainnya kita akan ubah 1 per 5. Nah, 5 ini kita akan jadikan 100 dengan cara kita akan mengalihkan dengan 20. Karena 5 penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya 1 ini kita kalikan 20. Hasilnya 1 kali 20 adalah 20, 5 kali 20 adalah 100. Nah, karena sudah per 100, kita ubah ke bentuk persen. 20 per 100 sama dengan 20%. Selanjutnya kita akan mengubah persen ke pecahan biasa. Persen itu artinya per 100. Ya, perlu diingat persen ini artinya per 100. 50% artinya 50 per 100. Nah, ini sudah termasuk pecahan biasa. Namun kita bisa sederhanakan lagi dengan cara membagi. Yaitu dengan membagi faktor dari kedua bilangan. Faktor terbesarnya yaitu 50. Kemudian penyebutnya juga kita bagi 50. Nah, 50 bagi 50 hasilnya 1. 100 bagi 50 hasilnya adalah 2. Jadi 50% ini sama dengan 50 per 100 sama dengan 1 per 2. Ini pecahan yang paling sederhana. Kemudian 25%. Artinya ini pecahan biasanya adalah 25 per 100. Kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 25. Nah, keduanya dibagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi 25% ini sama dengan 25 per 100. Dan pecahan yang paling sederhananya adalah 1 per 4. Nah, demikian cara mengubah berbagai macam bentuk pecahan. Anak-anak bisa berlatih di rumah dengan cara yang sama seperti yang dibahas tadi. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.